Assalamualaikum, selamat sore. Saya Aisyah Najma Milatina, NIM 1906154 akan membahas mengenai kebutuhan dan layanan pendidikan anak remaja ADHD. Nah, secara umum, anak remaja ini membutuhkan pendidikan, di mana hal ini bisa didapat melalui sekolah atau layanan pendidikan yang lainnya. Nah, di sekolah ini kan terjadi proses pembelajaran, terjadi proses pertukaran informasi dari tenaga pengajar ke siswa. Dan dalam proses pembelajaran ini kan tentu diperlukan atensi biar informasi yang diterima oleh siswa ini bisa diserap lebih banyak. Nah, sedangkan pada anak remaja ADHD, mereka ini kan mengalami sedikit permasalahan pada atensinya mereka. Jadi, dalam proses belajarnya, tentu anak remaja akan mengalami sedikit kesulitan dibandingkan dengan anak normal pada umumnya. Nah, demikian, anak remaja ADHD memiliki kebutuhan dan layanan pendidikan yang sedikit berbeda juga dengan anak normal pada umumnya. Nah, apa saja itu kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama ada kebutuhan pendidikan anak remaja ADHD. Menurut Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Nah, hal ini dimaksudkan bahwa setiap individu, baik individu ini tidak mencakup usia, gender, suku, agama, bahkan anak remaja yang berkebutuhan khusus. Ini tidak ada diskriminasi dalam hal pendidikan. Nah, ini ada kebutuhan pendidikan anak remaja ADHD menurut Sugiharmin tahun 2006. Yang pertama, ini ada kebutuhan pengendalian diri. Jadi berkaitan dengan upaya buat mengurangi atau menghilangkan perilaku hiperaktif dari anak remaja berkebutuhan khusus, serta upaya buat meningkatkan atensinya dan pengendalian perilaku impulsifnya ini, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh orang tua dan tentunya guru di sekolah yang didatangi oleh anak remaja. Itu diantaranya ada menetapkan rutinitas atau jadwal yang terstruktur dan konsisten. Dalam hal ini anak remaja ADHD bisa lebih fokus ketika dia menjalani rutinitas yang terstruktur dan konsisten, dalam artian selalu dilakukan berulang-ulang, tidak terdapat kegiatan yang dibalik-balik atau tidak sesuai dengan apa yang sudah dia terima. Selanjutnya ada fokus pada hal-hal positif yang dirasa akan membantu anak remaja ADHD. Dalam hal ini bisa berupa pemberian latihan atensi atau hal-hal yang lainnya. Selanjutnya ada ketika memberikan instruksi atau penjelasan dilakukan dengan singkat dan sederhana, karena mereka ini kan punya masalah dengan atensinya, jadi akan sulit bagi mereka buat mendengarkan instruksi atau informasi yang terlalu panjang, yang terlalu lama. Jadi ketika berbicara kepada anak remaja ADHD, kita sebagai orang yang lebih dewasa dari mereka perlu mempersingkat informasi dan instruksi yang akan kita sampaikan ke mereka. Selanjutnya adalah menghindari argumentasi dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Nah, kebutuhan yang kedua itu ada kebutuhan belajar. Sama seperti anak normal pada umumnya, anak remaja ADHD juga perlu belajar buat sebagai bentuk upaya pengembangan diri, dan hasilnya dari keberhasilan belajarnya ini
dipengaruhi oleh bagaimana anak remaja ADHD ini mengendalikan dirinya. Jadi dari yang tadi ya, yang rutinitas terjadwal itu bisa membantu anak ADHD dalam mengendalikan dirinya juga dan juga dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan pada praktiknya ketika di kelas itu anak remaja ADHD butuh suasana kelas yang kondusif dan tenang. Jadi kalau misalnya nih dia kelasnya yang di depan lapangan, terus di lapangan ada anak-anak yang sedang berolahraga, kan tidak mungkin mereka diam aja gitu ya yang olahraga gitu. Nah ini bisa um, mengganggu mereka gitu. Konsentrasinya dia ketika di kelas itu bisa terganggu ketika mendengar suara-suara yang di luar dari di kelas itu. Kemudian ketika ada guru yang selalu monoton ketika pembelajaran yang hanya duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari guru, anak remaja ADHD tidak akan tahan dengan hal itu. Dia akan memunculkan kembali perilaku hiperaktifnya itu. Jadi pembelajaran multisensori dan kurikulum yang kreatif perlu untuk diterapkan oleh sekolah dan guru-guru di mana siswa ADHD itu menimba ilmu. Nah, selanjutnya ada layanan pendidikan anak remaja ADHD. Layanan bagi anak remaja berkebutuhan khusus adalah usaha buat memenuhi kebutuhan ARBK yang punya keunikannya masing-masing dan berbeda pada anak normal pada umumnya. Dan pemberian layanan kepada ARBK ini adalah perlu karena setiap manusia ini kan unik, dan pemberian pendidikan bagi ARBK itu ya fungsinya buat mengoptimalkan potensinya dia, dan biar nantinya dia ketika mulai tumbuh dewasa bisa menyesuaikan diri dalam lingkungan sosial. Nah, ini saya lupa menyebutkan tadi di awal kalau anak remaja ADHD ini mempunyai pilihan untuk memilih sekolahnya. Dia bisa menghadiri sekolah inklusi atau sekolah yang luar biasa yang diperuntukkan bagi anak remaja berkebutuhan khusus. Dan dalam hal ini orang tua dan guru perlu untuk bekerja sama biar apa yang potensi yang dipunya oleh anak remaja ADHD ini bisa berkembang secara maksimal. Nah, ini ada pendapat menurut Tin Suharmini tahun 2005 mengenai layanan apa saja yang bisa diberikan kepada anak remaja ADHD. Yang pertama adalah tempat duduk. Dalam hal ini, guru perlu buat menempatkan anak remaja ADHD di tempat duduk yang sulit untuk keluar masuk, dan suasana ruang kelasnya ini harus tenang dan kondusif. Jadi kalau dia dikasih tempat duduk yang dekat dengan akses pintu, dia pasti akan ketika perilaku hiperaktifnya muncul, dia akan langsung keluar gitu aja. Atau kalau dekat dengan pintu kan pasti distraksinya akan lebih dekat dengan dia gitu kan, yang bisa mempercepat perilaku hiperaktifnya dia ini muncul. Kemudian selanjutnya ada pemberian stimulus yang bisa mengurangi perilaku hiperaktif. Ini bisa dilakukan dengan berhubungan dengan yang tadi ya, penempatan tempat duduknya, serta pemberian situasi pembelajaran yang multisensori, yang tidak diam, pemberian kurikulum yang kreatif, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada penataan ruang kelas. Penataannya ini harus teratur, dan pemberian warna ruang kelasnya ini tidak boleh mencolok buat mengurangi perilaku hiperaktifnya.
Selanjutnya ada bekerja sama dengan orang tua. Ini bisa dilakukan dengan guru yang melakukan home visit ke rumah orang tua anak remaja ADHD, atau orang tua yang dipanggil ke sekolah buat melakukan perbincangan dan tetap melakukan follow up gimana perkembangan anaknya ketika di sekolah dan ketika di rumah itu bagaimana, biar bisa matching dan saling bantu ya tentu, biar gimana anak ini bisa optimal potensinya dan juga kemampuan keterampilan sosialnya dia. Nah, selanjutnya ada menerapkan peraturan. Ini juga sama kayak anak-anak pada umumnya, kalau anak remaja ADHD ini perlu buat bersikap disiplin. Nah, guru ini juga perlu tegas dan selalu mengawasi perilaku anak remaja ADHD. Jadi, ketika misalnya nih di dalam kelas, dia di sekolah inklusi yang bersama dengan anak normal yang lainnya. Ketika dia rame sendiri, dia perlu untuk dipertegas. Ini terutama pada pembelajaran yang teori, dia perlu dipertegas kalau peraturannya dalam kelas ini tidak boleh ramai. Kamu harus memperhatikan gurunya dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya ada reinforcement. Reinforcement itu reinforcement positif dan negatif. Yang positif berupa reward dan negatifnya berupa punishment. Tapi dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa pemberian reward dan punishment-nya ini harus edukatif dan bisa membantu buat mengurangi perilaku hiperaktif anak remaja ADHD ini. Nah, sekian pemaparan materi mengenai anak remaja ADHD. Apabila ada salah-salah kata atau terdapat kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.